Selamat jumpa saudara-saudaraku. Dalam hidup, kita nggak bisa memilih siapa yang hadir, tapi kita bisa memilih siapa yang kita izinkan tinggal dalam hidup kita. Dan tidak semua orang membawa kedamaian, ada juga yang tanpa sadar membawa racun dalam kehidupan kita. Mari kita kenali 7 tipe orang yang harus kita waspadai agar hidup kita tetap sehat secara mental. Yang pertama, si manis tapi beracun, tukang bermuka dua. Ciri-ciri orang tersebut adalah ramah di depan, menusuk di belakang. Sering memuji berlebihan, tapi menyebarkan gosip. Dan tidak bisa dipercaya dalam menjaga rahasia. Bagaimana cara menghadapi atau tips untuk menghindari mereka ini? Pertama, jangan beri informasi pribadi terlalu banyak. Kedua, perhatikan konsistensi antara ucapan dan tindakannya. Dan tentu jaga jarak, tapi tetap sopan. Yang kedua, si manipulatif emosional. Siapa ini? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, selalu jadi korban dalam setiap cerita. Memainkan perasaan bersalah agar kamu menuruti kemauannya dan memutarbalikkan fakta agar terlihat dia benar. Nah, tips untuk menghindarinya gimana teman-teman? Latih diri untuk berkata tidak. Jangan merasa bersalah atas batasan yang kamu buat. Jangan cepat kasihan tanpa berpikir logis. Si tipe ketiga, si tukang kritik tanpa solusi. Ciri-cirinya selalu mengomentari kekurangan orang lain, jarang menghargai usaha atau pencapaian orang lain, dan dia menyebarkan pesimisme. Cara menghadapinya bagaimana? Dengarkan kritik, tapi saring yang membangun. Jangan larut dalam pendapatnya dan fokus pada kemajuan diri sendiri, teman-teman. Tipe keempat adalah si drama king queen. Ciri-cirinya setiap masalah kecil jadi besar. Selalu ingin jadi pusat perhatian. Sering memancing konflik demi keberadaan atau eksistensinya. Tentu cara menghadapi orang-orang ini adalah jangan ikut terbawa dramanya. Hindari keterlibatan dalam gosip atau konflik yang tidak penting, dan batasi interaksi saat mulai mengganggu mentalmu. Tipe yang kelima, si penjilat atasan, penginjak bawahan. Ciri-cirinya, dia berlagak baik di depan yang lebih tinggi, kasar ke yang lebih lemah. Suka memanfaatkan orang lain demi kepentingannya, dan berani hanya saat ada keuntungan. Bagaimana ya kita menghadapi orang-orang yang punya tipe seperti ini? Nah, jangan pernah berkompetisi dalam menjilat, tunjukkan integritasmu. Tegas saat hakmu dilanggar, dan bangun jaringan relasi yang sehat. Tipe orang yang keenam adalah yang harus diwaspadai, si penghisap energi vampir. Nah, gimana nih? Ciri-cirinya, datang hanya saat butuh, pergi saat kamu butuh. Sering curhat berulang tanpa solusi, bahkan dia menyita waktumu. Dan orang bertipe ini membuatmu capek mental setelah berinteraksi. Nah, hadapilah mereka dengan cara batasi waktu dan frekuensi berinteraksi. Jangan merasa wajib selalu membantu. Jaga energimu untuk hal yang lebih penting. Dan tipe yang ketujuh, dan masih banyak yang lainnya teman-teman, si tukang provokasi. Bagaimana bisa kita melihat orang-orang seperti ini? Ciri-ciri mereka adalah mereka suka membenturkan satu orang dengan orang lain. Yang kedua, menyebar cerita setengah benar dan ingin menciptakan ketegangan dalam kelompok. Nah, hadapilah tipe orang seperti ini dengan selalu cek fakta sebelum bereaksi. Jangan mudah terprovokasi ucapan siapapun. Bicara langsung pada orang yang bersangkutan, bukan lewat perantara. Bagaimana teman-teman? Udah paham semuanya ya? Jadi kesimpulannya, waspada itu bukan berarti membenci teman-teman, tapi menjaga kesehatan mental dan arah hidup kita. Tidak semua orang yang pantas kamu pertahankan dalam hidup. Gak bakal. Belajarlah mengenal orang, tapi jangan takut untuk membatasi yang merusak.
Bagaimana teman-teman, pernahkah kamu bertemu salah satu dari 7 tipe di atas? Mana yang paling sering kamu temui dalam kehidupan sehari-harimu? Apakah kamu sudah cukup tegas membuat batasan relasi yang sehat? Baik teman-teman, jaga hatimu lebih penting daripada mempertahankan orang yang merusaknya. Pilih hubungan yang menumbuhkan, bukan yang menguras habis energimu. God bless you, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan tekan bel notifikasinya untuk motivasi inspirasi berikutnya. Dadah, sampai ketemu.